Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La wala wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pula kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa, sehingga kita bisa menunaikan seluruh kewajiban kita kepada Allah dan juga bisa menunaikan aktivitas kita sehari-hari. Bersyukur kepada Allah bahwa kita dilahirkan di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dari 273 juta penduduk Indonesia, 229 juta diantaranya secara statistik tercatat sebagai muslim. Sementara di sisi lain, masjid yang ada di Indonesia per tanggal Maret 2001 kemarin tercatat sekitar 741.991 masjid dan musholah yang tercatat secara manual. Artinya dengan komposisi penduduk 229 juta berbanding dengan 741.991 masjid dan mushola, setiap masjid kapasitasnya sekitar 308 atau 310 jamaah per masjidnya. Ini sebuah aset yang luar biasa bahwa kita memiliki masjid-masjid yang indah, yang megah, yang besar, dilengkapi dengan sound system, dengan pengeras suara yang juga tidak kalah menterengnya. Jangkauan pengeras suara ini cukup untuk meliputi mungkin satu RW, setidaknya satu RW itu sudah terliputi oleh pengeras suara dari masjid ini, sehingga kumandang azan, kemudian taklim, dan berbagai hal yang disampaikan dari masjid dapat diterima oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun demikian, perkembangan zaman kemudian menuntut kita untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi untuk menyebarkan pesan-pesan ilahiyah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kasih sayang, menyambung silaturahim dan lain sebagainya. Masjid sebagai sentral dari segala aktivitas umat Islam selayaknya memang mempublish, mendistribusikan atau menyampaikan berbagai kegiatan agamis yang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat kita muslim Indonesia agar kemudian lebih mengerti, lebih paham, dan juga kemudian pada stadium lanjut mau mengamalkan ajaran agamanya. Gencarnya penyebaran agama yang dilakukan atau disampaikan melalui masjid ini sekarang sedikit terblokir dengan adanya berbagai media sosial yang ada di kita saat ini. Jadi yang mendengar pengajian, yang mendengar tausiah, yang mendengar ceramah dari masjid itu mungkin hanya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut, tapi di sisi lain masifnya pemberitaan, masifnya konten-konten di media yang justru kontraproduktif dengan apa yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan dari masjid ini sedikit banyaknya kemudian mempengaruhi cara pikir dan tanggapan dari jamaah, dari masyarakat kita terhadap apa yang disampaikan melalui tausiah dan ceramah di masjid-masjid ini. Jadi kalau pengajian di masjid itu paling seminggu sekali, kemudian juga mungkin ada momen-momen peringatan Hari Besar Islam, itu pun masih kemudian ramai diperbincangkan dalil-dalil dan sebagainya.
Sementara konten-konten kontraproduktif yang diproduksi oleh media sosial ini ribuan kali lebih banyak dari apa yang disampaikan dari masjid-masjid itu. Mulai dari konten pornografi, mulai dari konten kekerasan, mulai dari konten yang tidak selayaknya dikonsumsi oleh kita, dari yang haram sampai yang harum ada semua di media sosial. Jadi mau tidak mau kemudian kita harus sedikit menambah, bukan menggeser, menambah menambah intensitas kita untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan pesan-pesan moral, menyebarkan kasih sayang, menyambung silaturahim juga lewat media sosial. Kita tidak perlu alergi dengan yang namanya media sosial selama kita bijak menggunakannya. Orang yang mengunggah konten-konten negatif di media sosial itu sekarang tidak hitung-hitungan, mereka tidak punya tanggung jawab, tidak punya pertimbangan apakah kontennya itu bermutu atau tidak, kontennya itu merusak atau tidak, konten yang mereka upload itu apakah kemudian berbenturan dengan syariat, apakah berbenturan dengan moral, apakah kemudian bertabrakan dengan nilai sosial. Mereka tidak peduli itu, dan kita tidak bisa membendung itu kecuali dengan menambah konten-konten positif lewat media sosial juga. Mungkin kita bisa memposting pengajian-pengajian yang kita copy atau kita rekam dari pengajian-pengajian yang diselenggarakan di masjid-masjid kita. Kemudian juga kita bisa menyebarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, pesan-pesan dari guru-guru kita. Ketika kita kemudian berdiskusi tentang suatu ilmu, itu pun alangkah baiknya diposting, diupload ke media sosial. Tujuannya tidak lain agar kemudian ada pengimbang. Konten-konten positif kita insya Allah akan bisa setidaknya memfilter agar kemudian masyarakat kita, khususnya masyarakat Islam ini, bisa punya pilihan lebih banyak terhadap konten-konten positif. Karena selama ini dari apa yang saya lihat, konten negatif itu yang tadi saya katakan ribuan kali lebih banyak daripada konten-konten positif. Ketika kemudian kita browsing, anak kita browsing, teman kita browsing, yang akan muncul duluan adalah konten-konten yang negatif karena kuantitasnya lebih banyak. Karenanya ketika kemudian kita alergi dengan media sosial, kemudian kita merasa tidak bertanggung jawab terhadap konten-konten yang ada di media sosial kita, maka rasanya kurang sreg. Karena media sosial ini saat ini anak usia 3-4 tahun sudah pegang handphone, sudah pegang gadget. Di usia kelas 1, kelas 2 SD sudah pintar browsing. Dan ketika kemudian kita sebagai orang tua atau bahkan kita sendiri tidak terlalu concern, tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, maka yang sangat mungkin akan dikonsumsi oleh anak kita, oleh lingkungan kita, oleh masyarakat kita adalah konten negatif yang memang porsinya lebih besar. Makanya mari kita gunakan media sosial ini sebagai media dakwah kita, sebagai media untuk menebarkan kasih sayang, sebagai media untuk menyambung silaturahim, sebagai media untuk menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Karena dengan itulah mudah-mudahan apa yang kita posting, apa yang kita upload di media sosial itu juga akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, oleh umat Islam khususnya. Dan lagi, tanpa mereduksi peran masjid, tanpa mereduksi peran pengajian, tanpa mereduksi tablik-tablik yang secara konvensional dilakukan, peran media sosial juga harus kita tingkatkan. Tujuannya untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan secara lebih luas, secara lebih masif. Karena lagi, sehebat-hebatnya pengeras suara di masjid, paling pol mencapai 1 RW, tidak sampai 1 kelurahan.
tapi dengan satu konten media sosial akan tersebar luas ke seluruh dunia bahkan. Jadi selama kita berpegang teguh bahwa konten yang kita upload, yang kita unggah ke media sosial itu bernilai positif, insya Allah itu juga akan menambah nilai positif bagi diri kita khususnya dan bagi orang banyak. Intinya itu, medsos adalah mata pisau yang bermata dua. Ketika kita salah menggunakannya, boleh jadi itu akan melukai kita. Tapi di sisi lain, ketika kita bijak menggunakannya, maka medsos menjadi sarana bagi kita untuk dapat mencapai atau menambah kebaikan, nilai kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.